terdesak, saya nggak bakalan pinjam sama papi. Lagian kan nggak banyak, Pap, cuma 150 juta. Hah? 150 juta? Duit semua? Gila kamu! Iya, duit semua. Lagian harus asli, Pap. Soalnya saya mau beli apartemen. Apa? Apartemen? Pap, bisa rontok di jantung saya, Pap. Udah kena macet, udara panas, banjiran. Kalau bukan untuk ketemu anak ibu. Tapi Mas, kayaknya yang bakal nerima tawaran Mas cuma saya tuh. Abisnya kakak saya udah mutusin Oga main sinetron. Oh, itu no problem, it's okay. Kalau cuma sestiti, itu malah bagus. Karena sestiti ini sudah mewariskan kecantikan ibunya. Bukan begitu, Bu? Bisa aja Masnya. Aduh, saya jadi panggil apa ini kalau begitu? Panggil Mas saja ya. Oh iya, kalau begitu Mas syutingnya kapan itu? Soalnya begini, saya mau mengadakan selamatan supaya anak saya ini karirnya bisa menanjak terus begitu. Bagus itu, Bu. Dan ingat, ada persyaratannya. Satu, dia itu tidak boleh main adegan panas. Apalagi kalau sampai melepuh, aduh, jangan. Yang kedua itu, naskah dari sinetron itu harus diketik dalam 2 spasi. Iya. Supaya mata anak saya ini tidak bisa minus atau jereng begitu ya. Nah, ini yang paling penting ya. Kursi harus ada, kursinya dia nih. Kursi pribadi? Ya, harus ada kursi pribadi yang bertuliskan Titik Arifin. Itu berarti ya. Jadi merepotkan. Tidak apa-apa. Ala kadarnya nih, ala kadarnya. Ayo, silakan. Kuenya cuma itu aja. Ya, adanya ini doang. Iya, Mari silakan. iya. Kalau cuma itu, Iya, iya. ibu nggak usah khawatir. Tapi semuanya itu perlu biaya, Bu. Biaya? Of course, itu untuk promosi, Bu. Bagaimana orang bisa kenal dengan Titi Arifin nantinya? Iya. Kalau dia tidak dipromosikan, iya toh? Iya, benar. Iya, cuma maksud saya ini uangnya ada, banyak. Cuma sekarang tidak ada di sini, ada di bank. Gitu. Nggak usah khawatir, Bu. Kebetulan saya punya duit. Bentar ya, saya ambil. Permisi sebentar ya, Mas. Duduk. Silakan diminum. Ayo, silakan. Silakan dulu. Pi, kamu itu kalau dititipin sesuatu, ya dijaga. Tapi ini kan buat keperluan kita juga. Keperluan. Itu duit kan banyak, Pi. Buat biaya hidup sebulan kamu habisin begitu aja. Ada apa sih? Itu aja ngomel. Si Ceki dan Titi itu. Itu kan dari Paling juga lagi jambak-jambakan, Pak. Buat keperluan masa depan kita juga. Atau mungkin lagi latihan acting kali, Pak. Soalnya kan Non Titi mau jadi artis sinetron. Ya. Latihan sih latihan. Tapi kira-kira dong, masa malam-malam begini pakai cara teriak-teriak? Kalau anak tetangga pada step gimana yuk? Ya bawa ke puskesmas biar sembuh. Halo. Jackie, Titi, ayo turun sini. Itu ada nangis, cengeng. Mas Jeki, kalau punya simpenan di luar, jangan dibawa ke rumah dong. Ada apa sih sebenarnya? Kok sampai teriak-teriak begitu? Siapa yang nggak kesel, Pak? Saya kasih dia duit buat biaya hidup sebulan. Itu duit dari mama saya. Malah dikasih ke si Parto itu yang katanya mau ngorbitin dia jadi bintang sinetron. Loh, apa salahnya? Kamu juga kan yang mendukung istrimu untuk jadi bintang sinetron. Iya kan? Masa baru hilang uang segitu aja udah ribut? Ceki, ini namanya perjuangan. Dan setiap perjuangan itu pasti perlu biaya. Paham nggak? Duit? Iya, Pak, duit. Masa lemper? Kan bedanya jauh duit sama lemper. Kamu kerja di sini ini baru 1 tahun. Sudah 20 kali lebih kamu selalu pinjam duit. Kamu mau ganti sama apa? Sama daun? Papi, kalau nggak terdesak, saya nggak bakalan pinjam sama papi.
Lagian kan nggak banyak, Pak, cuma 150 juta. Hah? 150 juta? Duit semua? Gila kamu! Iya, duit semua. Lagian harus asli, Pak. Soalnya saya mau beli apartemen. Apa? Apartemen? Pak, bisa rontok di jantung saya, Pak. Buat siapa kamu beli apartemen itu, ha? Jangan-jangan kamu ini mau kawin lagi? Ya. Nih, kamu contoh papimu nih. Biar papi sudah tua begini. Papi cuma 1 kali kawin. Yaitu sama mamimu. Padahal kalau papi mau kawin lagi, banyak tuh perawan pada antri. Papa kan masih keren. Keren. Banyak duit lagi. Awas. Kalau kamu ada rencana kawin lagi, awas kamu. Tapi siapa sih yang kepikiran kawin lagi, Om? Kawin sekali aja nyeselnya setengah mati. Gini loh, Pak. Saya sama Titi itu sudah bosen tinggal sama orang tuanya Titi. Soalnya di sana nggak bebas, segalanya serba diatur. Itu gampang saja. Kalau kamu sudah bosan tinggal di sana, kamu kan bisa tinggal sama-sama kita. Dan juga rumah kita kan lebih bagus daripada rumah mertua kamu. Ya. Atau kamu mau tinggal di kamar mandi itu? Kebetulan kamar mandi kosong. Kamu boleh tinggal di situ sesukanya. Prek, tidak usah bayar. Pak, masa orang suruh tinggal di kamar mandi? Yang bener aja dong, Pak. Pokoknya saya mau mandiri, Pak. Mau mandiri. Kalau kamu mau mandiri, boleh-boleh saja. Silahkan. Tapi pakai duit kamu sendiri. Jangan pakai duit perusahaan. Ini duit buat kamu. Ini, Pak. Iya. Bapak ini kok yuk guyon toh, Pak. Pagi-pagi begini kok ngejak bercanda sama saya, Pak. Memangnya gajian saya ini dipercepat, Pak? Kamu dapat rezeki nomplok. Masa nih, Pak? Ini uang betulan, Pak? Ya asli. Coba kamu cium baunya. Kan? Itu buat kamu. Iya, Pak, uang betulan, Pak. Tapi saya takut nerimanya, Pak. Kenapa? Ya, pokoknya saya takut aja. Dengar dulu. Kamu ini jangan cuma ketakutan aja. Aduh, saya tuh heran. Saya rasa di dunia ini cuma kamu aja yang takut melihat duit. Soalnya ini sesuatu yang sensitif, Pak. Banyak orang kejeblos karena beginian, Pak. Begini. Ini dari Mr. Acong. Nah, kan ingat kan? Iya, Pak. Pengusaha yang tempo hari kamu wawancarai. Iya. Tadi pagi dia kesini khusus untuk ngantar ini. Ini, Pak. Menurut dia ini untuk kamu. Tanpa pretensi, tanpa tendensi, pokoknya dia ikhlas memberi kamu. Aduh, Pak. Kalau saya nerima ini, Pak, saya takut, Pak. Nanti saya dituduh kolusi. Reputasi saya bisa anjlok, Pak. Anjlok. Takut saya, Pak. Menurut si Mister itu, Iya. ya toh, karena tulisan yang saudara buat, nah Iya. usahanya jadi lancar, relasi bisnisnya bertambah. Loh, aneh. Padahal saya tuh nulis profil dia itu sederhana aja kok, Pak. Nggak pernah saya kurangi, nggak saya lebih-lebihkan. Pokoknya pas. Kalau begitu, anggap ini buah dari kejujuran dan keobjektifan kamu dalam menulis berita. Makanya jangan ditolak. Sebenarnya saya tuh takut, tapi ya butuh. Ambil saja. Sebagai pemimpin redaksi, saya menyarankan kalau dapat rezeki nomplok, ya bagi-bagi sama yang lain. Oh, pasti tuh, Pak. Kalau pasti. saya nggak usah. Loh, kenapa, Pak? Maksud saya nggak usah dikurangin. Iya, Pak. Iya. Aduh, ini terima kasih, Pak. Loh. Terima kasih. Ini alamat saya bisa beli rumah. Iya. Pak.
Terima kasih loh Pak, sekali lagi. Mari Pak. Yuk, selamat beli rumah. Iya. Tuh, lihat. Apa ya? Lihat aja. Duit? Duit. Dapat dari mana sebanyak ini? Gajian wartawan kan nggak sebanyak ini. Ah, jangan-jangan kamu ikutan bisnis ekstasi ya? Sembarangan bisnis ekstasi. Bisnis buyur aja ndak laku. Ngawur kamu. Terus ini duit dari mana dong? Tanggal 25 belum? Gajian belum? Oh, jangan-jangan tanahnya bapak kamu yang di Wetan itu udah laku ya? Ngawur, tanah, orang tanahnya sudah jadi villa. Ini uang dari langit. Cus, masuk ke kantong Mas Suryo. Rezeki. Mas, emangnya aku nih anak kecil dibodohin kayak gitu? Ke langit kalau bolong, ya kiamat dong. Yang jatuh bukan duit, tapi meteor nih ban kita. Denger Vi, ini uang dari seorang pengusaha. Pengusaha baik-baik. Memangnya Mas Suryo pernah lihat nilai PMP-nya? Ngawur ah kamu? Ya Mas, ini pasti ada ulang di balik batunya Mas, kasih duit sebanyak ini. Dengerin ya. Mas Suryo itu nulis profilnya dia. Katanya setelah Mas Suryo tulis, relasi bisnisnya itu bertambah banyak. Nah, sebagai ungkapan terima kasih, Mas Suryo diberi sedikit uang. Nah, terus sisanya Mas Suryo bagi-bagikan di kantor. Nah, itu ini buat saya? Iya. Dan kamu tahu, Vi, Mas Suryo bertambah yakin kalau kita nanti punya rumah sendiri. Jadi benar, si Titi sama Ceki cerita sama kamu bahwa dia mau pindah dari sini? Iya. Yang saya tahu begitu, Bu. Mbak Titi bilang katanya dia mau beli rumah ala Mediterranean, Bu. Nah, tuh. Bapak dengar sendiri kan? Coba Bapak dengar sendiri kan? Masa sama si Jejen ini pembantu dia bisa cerita, sama ibu dia cuma diam-diam. Aduh, terus Titi cerita apa lagi sama kamu? Ayo cerita sama ibu. Cepat. Iya, Mbak Titi juga bilang sejak malam itu, Bu. Katanya Mas Ceki lebih betah tinggal di apartemen daripada tinggal di sini, Bu. Tuh. Bapak dengar lagi nggak? Jadi mereka memang sudah punya rencana untuk pindah dari sini. Kita dengarnya kan cuma selentingan saja. Coba kamu cerita lagi. Cerita lagi sama ibu apa yang dia cerita. Iya, sejak malam itu Mbak Titi juga cerita, Bu. Katanya dia mau mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya bisa kebeli rumah sama apartemen sekaligus 2 tempat. Saya bilang aja sama dia, Bu. Masih mending non mah bisa beli 2 rumah. Kalau saya kandang ayam aja dicicil 6 bulan, Bu. Astaga, Pak. Jadi mereka ini benar-benar sudah punya rencana untuk meninggalkan kita di rumah ini, Pak. Aduh. Coba kamu cerita lagi. Cerita lagi, dia cerita apa sama kamu? Masa kamu lebih tahu sih dari ibu? Ya, ini, Bu, sejak malam itu saya juga bilang sama Mbak Titi, kalau ada cerita apa-apa jangan cerita sama saya lagi, Bu. Soalnya bukan apa-apa, saya takut ditanyain sama ibu. Kalau saya ngadep ibu perasaan kayak saya ngadep propos aja. Saya, Pak. Sejak kejadian malam itu, Iya, Pak. apa memang ada kejadian lagi? Sejak kejadian malam itu, Bu, Pak, sejak kejadian malam itu kayaknya nggak ada kejadian apa-apa, Bu. Shut down, you.